Saya tanggapi. Orang Arab mana? Kalau orang Arab Baik. awam ya wajar, Mas Edis. Baik. Ini Sudah orang bisa saya Arab tanggapi? ini. Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya. Ya, Sudah bisa seperti belum itu saya ya. tanggapi? Duh, ini Wapi kok ngomong terus ini, Kak. Saya bisa nanggapi belum? Kau. Baik, saya tanggapi. Nampaknya dia delay pemirsa. Saya tanggapi ya. Jadi Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, sering sekali dari agama seberang mereka hanya bisa bertanya tentang Alkitab kekristenan, yang mana Alkitab itu adalah Alkitab yang tidak mereka imani. Tetapi ketika mereka ditanya tentang kitab mereka, maka mereka sering sekali takut, dan bahkan ada yang dituduh menjadi penista agama. Bahkan sering sekali hal itu terjadi ketika orang-orang Kristen bertanya kepada mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mau menjawab, bahkan mereka takut menjawab. Dan itulah hal yang sering terjadi. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di video kali ini kita akan bagikan video cuplikan seperti yang saya katakan terjadi, ya. Mari kita simak cuplikan berikut videonya. Saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Coba, punya nggak buktinya? baik. Kita melebar ya. Di dalam Loh, surat enggak. An-Nahl ayat Fokus 103. saja Mas Edis. Kalau memang Anda dengan An-Nahl kemiripan 103. itu mengatakan Al-Quran nyontek, ya. Dengan kemiripan itu Anda mengatakan Al-Quran nyontek, saya minta bukti Nabi Muhammad pernah baca Bible. Pernah? Baik. Di dalam surat An-Nahl 103 terbukti bahwasanya ada orang-orang yang di zaman Muhammad mengetahui bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang ajam. Di mana itu ayatnya? Surat An-Nahl 103. Nahl ya. Ya. 103. Nabi Muhammad belajar Al-Quran Ya. ke orang ajam ya. Ya, tuduhan masyarakat itu terbukti. Loh, apa buktinya? Al-Quran kan membantah di situ. Saya Apa? buktikan. Coba Iya, dibaca saja dulu. tuduhan ini cuma tuduhan Ya, seperti itu. silakan Pak Ustadz baca dulu. Ya, walaqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada orang ajam, padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Loh, mana buktinya? Baik, saya buktikan ya. Saya buktikan. Bukti apa? Betul Nabi tidak Muhammad bahwa baca Lukas, jangan baik, kemana-mana. saya Jangan gantian kemana-mana. dong. Ya. Gantian dong. Saya mau bantah, gantian. Ya. Betul tidak Pak Ustadz bahwasanya orang-orang masyarakat menuduh Muhammad diajari Al-Quran oleh orang ajam menurut ayat itu? Itu kok cuma tuduhan, sama seperti kamu nuduh sekarang. Iya, betul tidak ada orang menuduh. Yang saya tanya itu betul tidak ada orang menuduh. Jelas ini kan ada kabarnya dari Al-Quran. Oke, baik. Nah, lalu Quran membuat jawaban bahwa bagaimana mungkin kamu katakan Quran ini menuduh, sedangkan orang yang kamu tuduhkan Muhammad belajar kepadanya itu berbahasa Quran ini ajam, menuduh. sedangkan Quran ini berbahasa... Aduh, makanya dengerin dulu Pak Ustadz. Dengerin. Bahasanya kurang. Dengarkan dulu, makanya dengarkan. Ada masyarakat menuduh bahwa Muhammad belajar Quran dari orang ajam, betul? Ya. Oke, lalu Quran menjawab, bagaimana mungkin kamu tuduh begitu, sedangkan dia orang ajam, tetapi Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul? Ya, terus? Nah, sekarang kalau bisa saya buktikan bahwa di dalam Quran itu terdapat bahasa-bahasa ajam gimana? Mbak, buktikan. Baik. Ini bukti bahwasanya Sebenarnya nggak nyambung. Tapi Oh, nyambung dong. Loh, gini Pak Ustadz. Saya tuduh Anda. itu Nabi Muhammad belajar ke orang ajam. Apa buktinya Nabi Muhammad belajar ke orang ajam? Buktinya Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam. Ya, coba buktikan. Baik. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, 8 atau 9, coba dicek. Terima kasih Bang Premis, terima kasih Bang. Al-Kahfi ayat ke berapa? 8 atau 9? 8 atau 9? 8 atau 9? Iya, coba dicek 8 atau 9 itu saya kurang ingat.
Antara 8 dan 9. Ya, coba dibaca. Baik. Saya cek di sini ya. Al-Kahfi 8 atau Al-Kahfi 9 ya. Al-Kahfi 9. Baik, di sini dikatakan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Perhatikan, kata rokim ini, kan Quran kan bilang begini, bagaimana mungkin kamu tuduh Muhammad itu belajar dari orang ajam, sedangkan dia orang ajam, Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ya kan? Nah, dengarkan, ini bukti bahwa adanya kosakata yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu. Orang Arab sendiri tidak tahu, kata Anda? Iya, oke, sekarang saya tanya, apa rokim ini? Oke. Ini saya buka tafsirnya langsung ya. Orang Arab ya, kata kamu nggak tahu ya. Ini orang Arab semua yang jawab ya. Iya. Nih ya. Surah Al-Kahfi 9. Am hasibata anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Apa rokim? Nih, tar saya terima dulu ya. Nih. Qala al-Aufi an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang Arab bukan? Ibnu Abbas orang Arab bukan? Nanti saya tanggapi, selesaikan dulu. Selamat datang di kebenaran. Ya, teruskan aja dulu. Nanti saya tanggapi. Apa? Ibnu Abbas berkata apa? Oke, Ibnu Abbas berkata apa? Tunggu dulu. Kan kamu disuruh jawab tidak mau. Giliran saya jawab motong kamu. Nah, Ibnu Abbas ini orang Arab, bukan orang mana? Spanyol ini. Huwa wadin qaribun min Ailah, adalah sebuah lembah yang dekat dari Ailah. Kemudian lagi, ini riwayat lagi. Wa qala ad-Dhahhak amal kafi fa huwa gharul wadi. Gharun apa? Gharun itu. Dhahhak ini orang Arab bukan? Orang Arab, Mas Edis. Apa kata beliau? Gharun adalah apa namanya itu ya? Ghar itu, aduh. Kalau Nabi Muhammad bingung. Yang dapat wahyu pertama itu bingung pokoknya bingung mereka. Bingung. Oke, tadi gua. Terus satu lagi apa? Enggak, tadi Ibnu Abbas bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas tadi bilang apa? Enggak, Ibnu Abbas bilang apa? Terus yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Yang lain bilang apa? Coba apa? Dhahhak mengatakan amal kafi itu artinya Tidak terdengar, Pak Ustadz. Coba dibagusin dulu, perangkatmu. Perangkatmu rusak, Pak Ustadz. Apaan sih ini kok motong-motong terus? Enggak, perangkatmu tadi rusak. Saya beritahu supaya diperbaiki. Perangkatmu tadi terputus-putus suaramu. Oke. Tar. Kahfi itu artinya gharun, goa, gharul wadi, goa. Enggak, saya minta dulu. Ibnu Abbas tadi pertama ngomong apa? Enggak, Ibnu Abbas ngomong apa? Gharun. Ibnu Abbas ngomong apa? Di lembah. Lembah, oke, lembah. Terus satunya ngomong apa? Dhahhak memaknai warrokim. Ini rokim ya, apa ini? Ismul wadi. Oke, Dhahhak. Nama lembah juga. Oke, terus. Dhahhak nama lembah. Oke, terus yang lain? Yang lain siapa? Yang lain? Ini orang Arab. Sebentar, yang lain siapa? Orang Arab tahu semua ya. Orang Arab tahu terus semua yang lain siapa? Oke. Yang lain siapa? Imam Mujahid ngomong apa? Ar-Rokim kana bunyanuha wa yaqulu ba'dhum huwal wadi juga. Wadi itu apa? Lembah juga. Terus yang lain terus. Tidak, enggak apa-apa, nanti saya jawab. Terus yang lain. Baca terus. Mas Edis, orang Arab semua. Baca terus, sudah? Baik, saya tanggapi ya. Ayo apa? Saya tanggapi. Orang Arab mana? Kalau orang Arab awam ya wajar, Mas Edis. Baik. Ini sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi belum? Ya, sudah bisa belum saya tanggapi? Duh, ini Wapi kok ngomong terus ini, Kak. Saya bisa nanggapi belum? Baik, saya tanggapi. Nampaknya dia delay, pemirsa. Saya tanggapi ya. Jadi teman-teman, kalau Anda orang Indonesia, perlu nggak Anda ngomong sama sesama orang Indonesia artinya pintu itu apa?
Nggak perlu. Framing seperti itu. Tidak, dengarkan. Tidak perlu kamu memberitahu arti pintu. Dengarkan dulu, dengarkan. Saya mau ngomong loh. Sebentar. Saya lagi ngomong. Jangan panik. Sebentar, Wafi. Jangan lari. Pakai data. Anda Mas Idris. dengarkan. Saya pakai data. Di sini bukan hanya lembah saja. Ada yang ngomong ini nama anjing, ada yang ngomong ini batu bertulis, ada yang ngomong ini nama lembah, ada yang ngomong ini nama kampung, ada yang ngomong ini, ngomong itu. Panjang sekali tafsirnya. Ini menjadi bukti bahwasanya sesungguhnya mereka tidak tahu itu apa. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Makanya saya lagi ngomong dipotong terus. Sampai dari tadi framing loh. Oke, coba baca tafsir Ibnu Katsir. Wah, saya kan sudah membacakan tadi. Baik. Coba baca. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Baca sendiri. bahwasanya Coba tampilkan. saya lagi ngomong ini gimana? Buktikan mana datanya, tunjukkan Nih, datanya. baik, saya bacakan nih tafsir Ibnu Katsir ya, nih. Ibnu Katsir. Ya, coba mana datanya? Katsir, saya bacakan. Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat ke-9. Coba tampilkan teks aslinya. Monggo. Ibnu Katsir seperti apa ngomongnya? Di situ kan sudah ada. Buktikan. Ibnu Nih, Katsir ngomong apa? saya bacakan nih. Saya bacakan nih. Nih, ini banyak sekali nih. Yang dimaksud, dengarkan, saya mau baca loh. Katanya saya mau baca. Saya mau baca ini. Biar semuanya Saya mau tahu. baca ini. Coba. Ya, yang Tampilkan di dimaksud nih, dengar. Aduh, gimana saya mau ngomong ini? Saya mau ngomong gimana? Yang dimaksud. Aduh, saya mau baca ini gimana? Kok ngomong terus ini Tampilkan gimana? Di layar dulu. Saya mau ngomong gimana ini kalau dipotong terus? Masa saya mau ngomong dipotong terus? Sampai baca, tampilkan di layar. Coba. Ayo Mas Edi, tampilkan di layar biar kita tahu semua. Baik. Saya coba nyalakan. Sebentar. Saya coba nyalakan kamera saya. Sebentar ya. Nih. Ya. Tampilkan di layar. Perhatikan nih. Perhatikan ya, sebentar. Ya. Ya, kelihatan nih ya. Kelihatan? Apa Kelihatan? itu? Ibnu Katsir, Ini Ibnu Katsir yang dimaksud loh. Saya mau baca kok gimana ini? Ibnu Katsir ketemu Indonesia. Oh, ini terjemahannya salah. Enggak, ini terjemahannya salah ini. Terjemahan ini salah. Ini terjemahan. Coba Ini terjemahannya salah ini. Ini terjemahannya salah. Nanti kamu sok-sokan Google katanya. Coba tampilkan yang Enggak, seperti sebentar. Ini loh. Ibnu Katsir seperti ini. Ini tafsir surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 12. Saya percuma, dengarkan. Saya percuma kalau saya nunjukin masih nggak kamu anggap. Gimana saya menunjukkan kalau masih nggak kamu anggap? Nih, coba teks aslinya kita baca bersama-sama. Saya yang berarti membaca. terjemahannya bohong ini. Nih, yang dimaksud saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan ar-rakim menurut, perhatikan nih. Kalau memang ini bahasa Arab, ngapain menurut? Aduh, kok bahasa Arab kok menurut? Gimana sih? Orang jelas-jelas bahasa Arab kok menurut? Ini loh, yang dimaksud, dengarkan. Yang dimaksud ar-rakim, berarti terjemahnya salah ini. Terjemahnya salah. Ya, enggak, ini terjemahnya salah. Tampilkan teks aslinya, jangan cuma saya nggak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Katanya kamu sudah 100 kali. Jadi terjemahan ini bohong. Enggak, jadi terjemahan ini bohong. Berpuluhan tahun. Enggak, saya mau tanya dulu, apakah terjemahan ini bohong? Enggak, sebentar, Wafi. Apakah terjemahan ini bohong? Wafi, saya mau tanya Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Diskusi cuma enggak, saya mau tanya dulu Wafi, apakah terjemahan ini bohong? Nah, apakah terjemahan ini bohong? Kita naikkan level lah kalau diskusi itu. Enggak, oke, nanti baik, sebentar. Saya mau buat pengakuan. Saya dengarkan, saya mau buat pengakuan. Masalah bahasa Arab Anda lebih pandai. Makanya tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Dengarkan. Tolong koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya mau baca terjemahannya. Tolong nanti kamu koreksi kalau terjemahan ini salah. Saya bacakan.
Yang dimaksud dengan Ar-Rakim menurut Al-Aufi dari Abdullah adalah sebuah dengarkan, adalah sebuah lembah. Aduh, saya mau bacakan loh. Adalah sebuah lembah yang terletak dekat nih, dan seterusnya nih. Hal ini dan seterusnya. saya nggak jelas, mendingan saya baca langsung kayak begini. Saya baca dari sini, kalau gini saya nggak kelihatan. Saya mendingan baca begini saya kelihatan nih. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan Ar-Rakim menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah yang terletak dekat kota Ailah, Yordania sekarang. Hal ini sama dengan yang dikatakan menurut Atiyah Al-Aufi Qatada. Dari Adahak mengatakan Al-Kafi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Rakim adalah nama lembah tersebut. Mujahid mengatakan bahwa Ar-Rakim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan. Nah, ini beda nih. Sekarang nama kitab yang diletakkan depan bangunan tempat mereka. Sebagian lagi mengatakan Ar-Rakim adalah nama lembah, padanya terdapat gua tempat mereka. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Asauri dari Samak, dari Ikramah, dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab Ar-Rakim. saya bacakan loh, ini saya mau bacakan. Dengarkan, saya belum selesai. Ya, Ka'ab menduga, ini perhatikan. Sedangkan sehubungan dengan makna Ar-Rakim bahwa Ka'ab menduga Ar-Rakim adalah nama sebuah kampung. Ibnu Juraij telah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rakim adalah sebuah bukit yang di dalam terdapat nama buah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abu Nujai dari Mujahid dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit adalah Bagilus. Ibnu Juraij mengatakan telah menceritakan kepadaku, bahkan ada yang mengatakan ini nama anjing. Nah, nih bahwasanya dia menceritakan kepadaku banyak sekali nih nama versi beda-beda. Ini menjadi bukti bahwa Ar-Rakim sesungguhnya tidak diketahui apa kecuali asumsi liar. Sekarang begini aja, tolong Pak Ustaz jujur. Kenapa orang Arab perlu ngasih tahu orang Arab Ar-Rakim itu apa? Coba bayangkan, kenapa orang Arab repot-repot memberitahu orang Arab Ar-Rakim itu apa kalau memang itu udah bahasa Arab? Kenapa? Kan kayak nggak ada kerjaan. Sama seperti saya ngasih tahu ke kamu, Wafi artinya pintu adalah ini. Ngapain? Kalau memang itu sudah bahasa Arab, tidak perlu orang Arab capek-capek menjelaskan itu apa. Sekarang saya mau tanya sama Wafi, metode apa yang digunakan oleh mufasir untuk mengatakan bahwa Ar-Rakim itu adalah bukit? Apa metodenya? Ngawur pasti. Muter kayak gangsingan. Bahwasanya kata itu jelas sekali bukanlah bahasa Arab. Saya udah ketemu sama orang Arab, udah saya tanya. Kan pernah kan kita ngobrol kan? Pernah saya bawa kan waktu itu kan? Pernah saya bawa kan ngobrol sama antum kan? Terserah Anda mau ngomong apa. Dia orang Syria. Dia orang Syria. Saya ngomong sama dia gini. Saya ngomong sama ini, bro. Saya mau tanya sama kamu jujur. Arti Ar-Rakim itu apa sih? Dia bilang, sesungguhnya saya tidak mengetahui. Ar-Rakim itu memang nggak tahu. Orang itu nggak tahu itu apa. Makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam, orang asing yang nggak ngerti bahasa Arab, sesungguhnya itu adalah tuduhan yang terbukti nyata bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa ajam yang para mufasir pun bingung itu apa. Jujur, Pak Ustaz, jujur. Lagi pula dikonfirmasi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-7 bahwasanya di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasabihat yang tidak seorang pun mengerti artinya kecuali Allah. Itu adalah pengakuan Quran sendiri bahwa di dalam Quran terdapat kata-kata yang nggak jelas apa artinya. Bukti bahwasanya seorang ajamlah yang mengajarkan kepada Muhammad bahwa Quran itu dipelajari dari orang ajam. Ayo kamu sekarang kena kali dari tadi kok. Oh, kalau nggak terbukti, buktinya kata Ar-Rakim nggak tahu orang sampai sekarang itu apa. Tanya balik sekarang ya. Sekarang saya tanya balik gimana? Bible dalam memahami berarti udah mengaku ya menggunakan metode apa? Metode maksudnya dalam apa? Memahami Bible menggunakan metode apa tentang perbedaan antara Septuagint dengan Mesorah? Metodenya pakai apa? Kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana. Kita bahas tuduhan. Oke, coba sekarang naskah aslinya.
naskah aslinya. Naskah aslinya. Nih saya bacakan ya. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Israel dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, perhatikan nih, semua nama di dalam Quran saya mengetahuinya. Dengarkan. Aduh, ini mau lari kemana-mana ini. Ustaz, dengarkan. Ali, ditanya balik nggak bisa. kenapa banyak sekali tafsir? Ustadz Wafi yang kuhormati, sahabatku Ustadz Wafi dengan segala hormat. Wafi, dengarkan Wafi. Enggak, sebentar Wafi. Perbedaan Wafi dengarkan dulu. Aduh, saya udah keringatan, udah capek, ini udah capek banget. Dengarkan Wafi, tolong. Kenapa banyak sekali tafsir tentang, dengarkan. Cuma nanya. Begini Wafi, kenapa ada banyak sekali tafsir? Loh, lari nih Wafi nih. Wafi, kenapa ada banyak sekali tafsir? Oke, kenapa ada banyak sekali tafsir? Menjawab Anda, giliran saya bertanya gak ada yang dijawab. Tentang ini kan tuduhan bahwasanya Anda kan minta. Sebentar Wafi. Anda kan minta apa buktinya bahwa Muhammad apa buktinya bahwa Muhammad menjiplak Bible? Anda kan minta itu kan? Sekarang saya buktikan kok lari. Lari dia saudara, sampai nengel dia kubal-bali saudara. Habis dia di situ, habis kau. Gimana dia minta dibuktikan, saya buktikan kok. Coba ada nggak berani yang datang ke sini, sambung Ustaz Wafi tadi. Kok Anda minta buktikan? Sudah saya buktikan. Buktinya terdapat kata-kata yang di dalam Quran itu orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Terbukti. Banyak sekali tafsir tentang itu. Satu pun nggak ada yang sama. Beda-beda semuanya. Kok Anda mau lari kemana-mana? Coba. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Diskusi itu memang baik, tetapi dalam diskusi kita harus menjadi orang-orang yang adil. Kalaulah kekristenan ditanya, maka orang-orang Kristen pasti, dan kita lihat mereka pasti menjawab dengan baik. Tetapi ketika kekristenan bertanya tentang Alkitab mereka yang mereka imani dan mereka percayai, janganlah marah gara-gara itu. Janganlah takut dan menghindar kitabmu dibongkar oleh Kristen. Tetapi mari diskusi yang baik sehingga sekarang terbukti mana kebenaran dan mana ketidakbenaran. Itulah yang perlu kita lakukan, yaitu diskusi yang baik, sehingga seluruh NKRI ini, bahkan di seluruh dunia ini, boleh menilai semua yang telah disampaikan. Teman-teman, kiranya lewat video ini kita mendapatkan sesuatu, dan video ini mengedukasi bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya. Amin.